Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 87 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low tidak tahu, dan tidak peduli tentang itu. Beirhan Digo mencibir, berdiri, menepuk-nepuk jasnya, dan berkata, Direktur Vivian, Anda masih harus banyak belajar. 40% adalah keuntungan Anda, tetapi 50% adalah milik saya. Anda harus tetap baik, pikirkanlah, jangan buru-buru menjawabku, kata Beirhan Digo, bangkit dan pergi. Tepat ketika Beirhan Digo berjalan keluar dari ruang konferensi dan melewati aula kantor Departemen Pemasaran, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Aiden Enzo, datang dan lihat. Itu adalah seorang rekan yang berteriak. Aiden Enzo tidak ada hubungannya pada awalnya, jadi dia kebetulan pergi ke toilet, ketika dia mendengar seseorang memanggilnya begitu dia memasuki pintu. Beirhan Digo mengerutkan kening, dan wajahnya langsung tertutup es. Dia melihat wajah tersenyum Aiden Enzo dan mengingatnya dalam-dalam di hatinya, itu dia, Aiden Enzo yang disebutkan putranya. Berulang kali merusak rencana Nei. Dikatakan bahwa jalan musuh sempit, Aiden Enzo juga merasakan permusuhan yang kuat dari belakang, dan ketika dia menoleh, dia bertemu dengan tatapan suram Beirhan Digo. Hehe, itu terlihat sangat memusuhi saya. Aiden Enzo melirik Beirhan Digo, lalu berbalik untuk berbicara dengan rekan-rekannya. Wajah Beirhan Digo pucat, dan hatinya terbakar amarah. Dia akhirnya menahan emosinya. Di depan semua karyawan di Departemen Pemasaran, dia bertanya dengan suara dingin, kamu adalah Aiden Enzo. Rubah tua itu begitu tidak sabar. Aiden Enzo menoleh untuk melihat, dan bertanya dengan ekspresi bingung, kamu kenal saya. Semua orang di Departemen Pemasaran tercengang. Itu adalah Beirhan Digo, kepala keluarga Digo di Jinling, raksasa bisnis di Jinling, dan dua teratas dalam daftar kekayaan 10 jutawan. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bertanya pada Aiden Enzo, seorang pengecut. Ini hanyalah sebuah fantasi, sangat mengejutkan. Beirhan Digo menekan amarahnya, dan dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, oh, aku mendengar dari Edgar Digo bahwa Bikan memiliki karyawan yang baik. Jarang melihatnya hari ini. Edgar Digo, bisakah pria itu menyebut dirinya sendiri? Dia berharap dia bisa mengupas kram Aiden Enzo. Aiden Enzo menjawab dengan seringai, dan berkata, ternyata Direktur Digo, yang terlalu menyanjung saya. Saya adalah asisten kecil Bikan, bukan apa yang dikatakan Direktur Digo. Perhatian Vivian Low dan Maria Zhu yang datang keluar. Yang lain tidak tahu, tetapi Vivian Low mengetahuinya dengan sangat baik, dan berkata dengan keras, Direktur Digo, saya akan mengantar Anda pergi. Beirhan Digo menjawab, dan berkata dengan dingin, Direktur Vivian, jika Anda ingin keluarga Digo saya melanjutkan berinvestasi, syaratnya, saya akan menambahkan satu lagi, pecat dia. Setelah mengatakan ini, dia menatap Aiden Enzo dengan serius, dan kemudian meninggalkan gerbang Departemen Pemasaran. Ketika Vivian Low melewati Aiden Enzo, dia mengerutkan kening dan berkata, jangan membuat masalah. Dia tahu temperamen suaminya, dan dia takut Aiden Enzo akan bergegas keluar dan memukuli Beirhan Digo. Aiden Enzo mengangkat alisnya dan berkata, jangan khawatir. Vivian Low keluar setelah mendengar itu. Ketika Aiden Enzo menatap Vivian Low, dia jelas merasakan tatapan berapi-api menatapnya. Dan ketika dia berbalik, dia melihat wajah cerah itu. Maria Zhu telah melihat ke arah Aiden Enzo. Pria yang baru bekerja di perusahaan ini selama beberapa hari telah menjadi terkenal di Bikan. Meskipun ada beberapa perbuatan yang tidak dapat diandalkan, dia dapat dianggap sebagai gemuruh. Suami ketua Vivian Low dianggap pengecut oleh orang lain. Namun, dia tidak berpikir begitu. Aiden Enzo menunjukkan senyum cerah, dan Maria Zhu juga balas tersenyum. Ini adalah wanita yang setua bunga, dia benar-benar saudara perempuan kerajaan terbaik. Saat dia melihatnya, bahkan seorang pria tidak bisa tidak ingin berfantasi tentang dia. Dia seperti bola api, membuat orang ingin melompatinya tanpa terkendali. Aiden Enzo tersenyum, tidak menyembunyikan matanya sama sekali,
dan bahkan sengaja berada di bawah kerah lawan selama beberapa detik. Wanita ini adalah seorang goblin, apa yang dia coba lakukan? Maria Zhu bukanlah wanita biasa, jadi dia secara alami memahami tatapan berapi-api di mata Aiden Enzo, dan ini adalah pertama kalinya dia menganggap pria ini cukup menarik, dan berani menatap tubuhnya dengan begitu berani. Dengan senyum di wajahnya dan sorot mata yang menarik, dia mengikuti Maria Zhu ke kantor direktur. Aiden Enzo melihat melalui kaca kantor direktur, dan melihat bahwa wanita itu sengaja meregangkan tubuh di depan matanya, sekilas menunjukkan lekuk tubuhnya yang bangga. Ada begitu banyak gaya, Aiden Enzo bergumam, seksi. Mengetahui bahwa dia adalah suami Vivian Low dan dia masih di perusahaan yang sama, dia berani merayu dirinya secara langsung. Pada pukul 3 atau 4 sore, perusahaan tiba-tiba mengadakan rapat dadakan para manajer departemen, yang membuat orang panik. Terutama pada saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang membocorkan berita, dan berita divestasi keluarga Digo menyebar seperti api di perusahaan. Bajingan, siapa itu? Siapa yang menyebarkan desas-desus? Di kantor ketua, Vivian Low gemetar dengan marah, juga, aku akan mengirim semua pengawas ke ruang konferensi untuk rapat nanti. Julia Niar melihat ini untuk pertama kalinya Direktur Vivian sangat marah, dia buru-buru menjawab, ya, saya akan mengaturnya sekarang. Setelah selesai berbicara, dia bergegas keluar dari kantor presiden dan berdiri di pintu untuk menarik napasnya. Julia Niar, ada apa denganmu? Tiba-tiba, Julia Niar mendongak dengan ketakutan, dan menemukan bahwa itu adalah Aiden Enzo. Bagaimana kau bangun? Tanyanya. Aiden Enzo menggaruk kepalanya, melihat ke kantor presiden, dan tanpa sadar berkata, Direktur Vivian memintaku untuk datang ke sini. Julia Niar mengangguk, dan tiba-tiba mengingatkan, hati-hati saat berbicara, Direktur sedang marah sekarang. Aiden Enzo tersenyum, mengucapkan terima kasih dan mendorong pintu masuk. Benar saja, suhu di kantor sangat rendah, dan rasa dingin di tubuh Dewi di depannya membuat orang menggigil. Istri, apakah kamu mencariku? Aiden Enzo bertanya sambil tersenyum. Vivian Low sedang dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini. Berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, memandangi kota dengan gedung-gedung bertingkat di luar jendela, dia menarik napas panjang, menoleh ke arah Aiden Enzo dan berkata, keluarga Digo akan mundur dari Bikan. Ternyata masalah ini, Aiden Enzo menghela nafas lega dan berkata, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya untukmu. Vivian Low ragu-ragu dan bertanya, Aiden Enzo, katakan dengan jujur, bisakah kamu benar-benar membantuku? Aiden Enzo menepuk dadanya dan berkata, tentu saja, kamu lupa siapa aku. Vivian Low mengangguk, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata dengan cemas, tapi ini kali lawannya adalah keluarga Digo Jinling, mereka adalah orang kaya. 100 teratas dalam daftar memiliki aset hampir 100 miliar. Ternyata dia khawatir tidak akan bisa melawan keluarga Digo. Jangan khawatir, istriku, kata Aiden Enzo. Vivian Low menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia tidak menaruh semua harapannya pada Aiden Enzo. Dalam hal ini, bahkan jika keluarga Aiden Enzo adalah grup Enzo Kyoto, itu seharusnya tidak banyak membantu. Ini bukan persaingan sederhana untuk sumber daya keuangan, ini melibatkan banyak aspek kontak dan status. Oke, kamu keluar dulu, aku akan mencari cara sendiri, kata Vivian Low. Aiden Enzo kaget, ternyata istrinya masih tidak percaya. Aiden Enzo meninggalkan kantor, dan tidak lama kemudian dia melihat sekelompok besar manajemen perusahaan memasuki ruang konferensi untuk rapat. Dia tidak ada hubungannya, jadi dia berkeliaran di sekitar perusahaan, tetapi para petinggi perusahaan tidak membantunya, dan dia menabrak Edgar Digo. Edgar Digo memimpin dua pria berjas hitam, dan dikelilingi oleh sekretaris genit. Aiden Enzo, mengapa kamu berkeliaran lagi? Apakah kamu tidak harus pergi bekerja? Wajah Edgar Digo tenggelam, dan dia menunjukkan sikap seorang pemimpin, dan mulai mengkritik, aku melihatmu menganggur setiap hari, dan aku tidak tahu apa yang dipikirkan Vivian Low. Hari ini aku akan mengungkitnya di rapat dan memecatmu. Memang benar jika aku tidak menyinggung siapapun, pelacur itu akan menyinggungku. Aiden Enzo meletakkan tangannya di saku celananya, dan melirik sekretaris wanita di sebelah Edgar Digo, pria baik, ini cukup spektakuler. Tidak heran Edgar Digo terlihat terlalu memanjakan, itu akan menjadi masalah waktu sebelum dia diperas oleh wanita seperti itu. Apa yang kamu lihat, tidakkah kamu tahu? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak bisa mentolerir pasir di mataku, dan kamu tidak akan menggunakannya untuk bekerja besok.
Bahkan jika kamu adalah suami Vivian Low, aku, Edgar Digo, berikan keputusan akhir tentang perusahaan ini. Edgar Digo menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan berteriak keras, dengan cibiran yang tidak bisa disembunyikan dari sudut mulutnya. Aiden Enzo mengangkat bahu dan berkata, "Wakil Direktur Edgar, saya benar-benar minta maaf, mengapa Anda tidak menanyakan pendapat Direktur Vivian?" Edgar Digo mengerutkan kening, dan kemudian berteriak, "Tidak peduli seberapa kuat dia, Vivian Low hanyalah ketua yang lemah, saya adalah tuan muda dari keluarga Digo. Jika dia menolak, saya akan meminta ayah saya untuk menarik investasi dari Bikan, dan saya akan melihat bagaimana dia akan memohon kepada saya dengan berlutut. Ini milik guru keluarga Digo, kapan Anda seorang karyawan kecil, berani mendikte wakil direktur kami?" Siari Weren, sekretaris wanita di sebelah Edgar Digo, mengambil kesempatan ini untuk menginjak Aiden Enzo dan membantu Edgar Digo melampiaskan amarahnya, yang memenangkan niat baik Edgar Digo. Tapi dia tidak mengerti Aiden Enzo. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Terkunci, tepat saat suara Siari Weren jatuh, Aiden Enzo menamparkan wajahnya. Cukup santai, langsung di depan Edgar Digo, tanpa keraguan. Siari Weren tercengang, menutupi wajahnya yang tercetak tamparan merah darah, menatap Aiden Enzo dengan mata lebar, dan kemudian berteriak histeris setelah beberapa saat, "Kamu berani memukulku. Wakil Direktur Edgar, dia benar-benar berani memukulku." Edgar Digo juga takut dengan serangan kejam Aiden Enzo, tapi dia langsung marah. "Pukul wanita Anda sendiri di depan Anda." Dia menunjuk Aiden Enzo dan berteriak, "Sombong. Kamu berani melakukannya. Apakah kamu tahu siapa dia?" "Ya, kamu adalah sampah," kata Aiden Enzo acuh tak acuh. "Kamu." Wajah Edgar Digo memerah karena marah, dia mengangkat tangannya dan menamparnya ke arah Aiden Enzo. Tapi di mana lawan Aiden Enzo? Aiden Enzo memutar lengannya dan menekannya ke dinding begitu mereka bertemu. "Lepaskan, saya wakil direktur perusahaan. Jika Anda berani melakukan ini kepada saya akan segera mengundurkan diri. Saya akan membiarkan ayah saya menarik modalnya, dan kemudian Anda dan istri Anda akan pergi ke penjara." Edgar Digo meronta. Aiden Enzo berkata dengan dingin di telinganya, "Edgar Digo, jangan selalu menggunakan fakta bahwa Anda adalah wakil direktur untuk menindas orang lain, dan jangan selalu berbicara tentang memecat orang lain. Saya telah mendengarnya, saya sudah mengetahuinya berkali-kali, tapi aku masih berdiri di sini." Edgar Digo berkata dengan wajah muram, "Oke, kamu. Aku ingin melihat, jika kamu melakukan sesuatu padaku sekarang, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Vivian Low nanti." Aiden Enzo ini adalah yang paling buruk diancam oleh orang lain. Dengan sedikit kekuatan di tangannya, Edgar Digo berteriak keras, menakuti Siari Weren dan dua bawahannya menjauh darinya. "Pemukulan, keamanan, keamanan." Siari Weren berteriak keras, dan seluruh aula perusahaan berisik untuk sementara waktu. Beberapa satpam bergegas mendekat, yang bertugas adalah mantan pengawas Vigo Liu, yang bergegas mendekat dan melihat. "Oh, tidak, suami sampah Direktur Vivian yang mengalahkan wakil Direktur Edgar." Vigo Liu juga sulit untuk ditangani, ini adalah kasus terakhir kali, dan kali ini masih sama, tidak baik membantu di dalam dan di luar. "Apa yang kamu lihat di sana? Buru-buru dan tangkap." Edgar Digo berteriak pada Vigo Liu. Vigo Liu meringis, memanggil dua penjaga keamanan, pergi ke Aiden Enzo dan berkata dengan senyum lucu, "Kakak Enzo, bisakah kamu melepaskan dulu, mari kita duduk dan membicarakannya. Jika tidak berhasil, saya akan menelepon Direktur Vivian." "Ngomong-ngomong, suami ketua, Vigo Liu tidak mampu menyinggungmu bahkan jika dia makan nasi lunak." Edgar Digo berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Omong kosong apa saudara Enzo, cepat dan tangkap dia. Kalau tidak, kalian semua akan dipecat. Kamu sangat menyebalkan." Aiden Enzo mengerutkan kening, dia hanya menggunakan kekuatan di tangannya dan salah satu lengan Edgar Digo terkilir. "Ah!" Edgar Digo menjerit kesakitan, meraih lengannya yang terkilir dan berteriak, "Bawa dia ke saya, atau kalian semua akan dipecat." Vigo Liu juga ketakutan, tetapi dia tidak mengharapkan temperamen Aiden Enzo sangat panas. "Kakak Enzo, maafkan aku." Vigo Liu juga mengetahui situasi saat ini, pergi untuk menahan Aiden Enzo, dan menyapa kedua orangnya untuk membawanya ke ruang keamanan. "Wakil Direktur Edgar, kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit dulu?" Vigo Liu mengangguk dan membungkuk. Edgar Digo menendang dadanya, memarahi beberapa kata,
dan meninggalkan aula perusahaan bersama Siari Weren yang sudah menjadi pucat. Sebelum pergi, dia berkata, "Jaga dia. Aku akan kembali nanti, untuk menyelesaikan akun dengan Anda." Vigo Liu bangkit dari tanah, meluruskan topi pengamannya, menghela nafas, dan buru-buru bergegas ke ruang keamanan. Di ruang keamanan, Aiden Enzo duduk dengan angkuh, dengan buah dan rokok di atas meja di depannya. Beberapa satpam menawarkan kepadanya seperti mempersembahkan dewa. Tidak ada jalan keluar, Kapten Liu baru saja menjelaskan bahwa Anda harus menyajikan makanan dan minuman yang enak. Ini suami dari ketua perusahaan kita. Aiden Enzo tidak menyangka akan mendapat perlakuan khusus ini, dan dia makan pisang dengan santai. Pada saat itulah pintu ruang keamanan ditendang terbuka, dan 3 pria berapi-api masuk, juga mengenakan seragam keamanan. "Kapten, kenapa kamu ada di sini hari ini?" Seorang satpam yang membawa Aiden Enzo kembali langsung menyapanya sambil tersenyum. "Pergi." Pria kuat yang dipanggil kapten tingginya 1,8 meter dan sangat kuat, dan satu orang memenuhi satu pintu. Dia berjalan dengan agresif, dengan tongkat kejut di tangannya, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan bertanya, "Kamu adalah Aiden Enzo? Apakah kamu baru saja memukul wakil direktur Edgar?" Dari sudut matanya, dia melihat bahwa 2 satpam yang dibawa oleh pria ini mendorong 2 satpam itu keluar dari ruang keamanan, dan mengunci pintu di belakangnya. "Oh, datang untuk mencari kesalahan. Kamu pemarah, aku tidak tahu apakah kamu bisa bertahan sebentar." Kapten mencibir, memutar matanya, dan tongkat kejut listrik di tangannya menusuk pinggang Aiden Enzo. Dentur, hampir seketika, tubuh manusia yang kokoh jatuh lemas ke tanah. 2 penjaga keamanan lainnya yang berdiri di pintu tidak mengerti apa yang terjadi ketika mereka melihat kapten mereka jatuh ke tanah. Dan pria bernama Aiden Enzo, memegang tongkat kejut listrik dengan percikan listrik biru di tangannya, menginjak wajah kapten, dan meludah, "Itu terlalu tidak berguna." Kedua penjaga keamanan itu tercengang ketika mereka melihat situasinya. "Itu kapten, tidak masalah bagi satu orang untuk melakukan, tetapi sekarang dia tersengat listrik dan dibaringkan seperti ini. Di mana kamu bajingan, kamu mencari kematian." Salah satu penjaga keamanan memiliki ekspresi muram, mengeluarkan tongkatnya dari pinggangnya, melangkah maju, dan menghancurkan kepala Aiden Enzo. Jika tongkat ini terus berlanjut, bisa jadi itu adalah kerusakan otak atau kelumpuhan otak. Aiden Enzo mengangkat alisnya, ekspresi wajahnya dengan cepat menjadi dingin, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan berani membunuhnya. Dalam sekejap mata, Aiden Enzo mengambil tongkat dari tangan penjaga keamanan, dan pada saat yang sama, ketika pihak lain terpana, dia menendangnya langsung dari jendela kaca keluar. Menabrak, kaca pecah, dan penjaga keamanan terbang keluar dari jendela dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Melihat adegan seperti itu, yang tersisa sudah gemetar ketakutan, berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, "Saudara Enzo, Anda memiliki banyak orang dewasa, dan kami juga telah menerima keinginan wakil direktur Edgar, jadi Anda harus lakukan." Bang! Aiden Enzo menendangnya dan menendangnya keluar dari pintu. Seluruh pintu terbanting terbuka karena benturan yang sangat besar, dan setengah dari kusen pintu meledak. Bisa dibayangkan betapa marahnya Aiden Enzo sekarang. Kedua bawahan Vigo Liu di luar begitu ketakutan sehingga mereka berdiri dalam postur yang sama pada saat ini, mempertahankan postur berdiri dengan penuh perhatian, dan bergumam dalam hati mereka, "Kamu sangat galak. Kamu layak menjadi suami ketua kita. Apakah kamu pengecut?" Kedua tendangan ini bisa dikatakan telah menendang sungai besar di hati para penjaga keamanan ini. Aiden Enzo berjalan keluar dari ruang keamanan dan menginjak keras dada satpam yang tergeletak di depan pintu seperti menjadi anjing mati. Langkah ini membuat satpam berteriak, memeluk paha Aiden Enzo dan memohon belas kasihan. "Kembalilah dan beritahu wakil direktur Edgar, jangan main-main denganku." Aiden Enzo berkata dengan dingin, suaranya bergema seperti suara ajaib di pintu ruang keamanan. Aiden Enzo mengangkat kakinya, satpam mencengkeram dadanya, menarik saudara laki-laki lainnya yang tergeletak di tanah dengan penuh rasa terima kasih, dan buru-buru melarikan diri, mengabaikan kapten yang tertegun di ruang keamanan. Di sini, Vivian Low sibuk sepanjang hari. Dia pulang kerja dari perusahaan dan kembali ke villa. Begitu dia memasuki pintu, dia diseret oleh Geraldine Sol ke sofa. "Vivian, beritahu ibu, apakah ada yang salah dengan perusahaanmu? Kudengar keluarga Jinling Digo ingin menarik modal dari perusahaanmu."
Geraldine Sol sedang terburu-buru. Dia juga mendengar dari saudara perempuan keduanya, Veronica. Karena itu, dia bergegas kembali ke villa. Bu, apa yang kamu katakan? Vivian Low sangat lelah. Kamu memberitahu ibu. Mengapa Geraldine Sol tidak khawatir? Mendengar dari Veronica Sol, keluarga Digo di Jinling adalah keluarga besar, dan mereka sangat kaya. Jika modal ditarik, perusahaan Vivian Low akan tutup dan bangkrut, dan bahkan dapat menyebabkan masalah gugatan dan dipenjara. Saat itu, keluarga Low mereka akan berakhir. Villa itu hilang. Oh, Bu, jangan tanya tentang perusahaan, aku akan menanganinya sendiri. Vivian Low menggosok pelipisnya, merasa sangat kesal. Geraldine Sol bahkan menangis dan menangis. Vivian, apakah kamu bodoh? Jika terjadi kesalahan, kamu akan tamat. Kami menjual villa ini, dan kamu akan menceraikan Aiden Enzo. Geraldine Sol berkata dengan cemas, sudah memikirkannya. Vivian Low tercengang ketika mendengar ini, dia bangkit dan memarahi, Bu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya harus menceraikan Aiden Enzo? Selain itu, Aiden Enzo juga membeli villa ini. Mengapa kami harus menjualnya? Geraldine Sol segera berkata. Dia menamparkan Vivian Low, menunjuk ke arahnya dan mengutuk, apa yang dia beli. Kamu pikir aku tidak tahu? Ini semua tentang orang tidak berguna Aiden Enzo, tidak apa-apa untuk mengacaukan Edgar Digo itu di perusahaanmu, kan? Aku sudah bertanya tentang itu. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan merekrutnya ke perusahaanmu? Bahkan jika bocah itu punya uang sekarang, bisakah dia memiliki banyak keluarga Jinling dan Digo? Mengundurkan diri, menjual rumah, dan bercerai. Geraldine Sol bersikeras. Itu keluarga Digo di Jinling, bocah itu Aiden Enzo, berapa banyak uang yang bisa dia bandingkan dengan yang lain? Vivian Low duduk di sofa dengan marah dan menangis, ibunya terlalu berantakan. Tetapi Vivian Low juga tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini. Keluarga Digo seperti jaring besar yang menutupi kepala Bikan. Pada saat ini, Aiden Enzo kembali ke villa dan berjalan ke aula, dan melihat Vivian Low yang sedang menangis dengan sangat sedih. Dia melangkah maju untuk menghapus air mata di wajahnya, dan bertanya, ada apa, Vivian? Aiden Enzo, ibu memintaku untuk mengundurkan diri dan menjual villa untuk menceraikanmu. Aku sangat lelah. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan kemarahan di hatinya meningkat tajam. Apakah karena perusahaan? Suamiku, aku tidak ingin menceraikanmu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua ingin mengusirku dari Bikan, dan Beirhan Digo mengancamku lagi. Aku benar-benar takut, aku akan mengurusnya untukmu. Kata Aiden Enzo sederhana, lalu bangkit dan pergi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Cabang grup Sanjiang Enzo, jabatan tertinggi ketua. Aiden Enzo berdiri dengan tangan di belakang, berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, memandangi matahari terbenam, langit merah, dan jalan-jalan yang sibuk. Hurgo Zatan berdiri di belakang Aiden Enzo dengan hormat. Keluarga Jinling Digo ingin mundur dari Bikan. Anda harus menghubungi perusahaan penjualan yang berhubungan dengan farmasi keluarga untuk mengisi kekosongan keluarga Digo, kata Aiden Enzo ringan, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Hurgo Zatan terlihat sangat jelek, dan berkata, Tuan, ini mungkin sulit. Kesulitan. Aiden Enzo berbalik dan menatap Hurgo Zatan dengan dingin. Hurgo Zatan juga berkeringat dingin, dan punggungnya sangat rendah. Tuan, Anda tidak dapat lagi menggunakan aset keluarga apapun. Nyonya Emer memberlakukan larangan keluarga pada Anda, hanya 1 jam yang lalu. Bahkan 1 miliar yang Anda investasikan di Bikan terakhir kali telah dibekukan. Larangan keluarga. Alis Aiden Enzo dengan cepat berubah menjadi garis, dan wajahnya dingin. Ledakan. Pada saat itulah pintu kantor ketua didorong terbuka dari luar. Camelia Emer, mengenakan gaun putih panjang, muncul di pintu mengenakan emas dan perak, berjalan dengan langkah yang mulia dan elegan, diikuti oleh 8 pengawal. Temperamennya sangat bagus, riasannya sangat indah, dan senyum serta senyumnya adalah semua tata krama seorang wanita kaya. Bu, Hurgo Zatan berbalik dan berteriak dengan hormat. Kemudian diam-diam mundur. Aiden Enzo menatap dingin ke arah Camelia Emer di depannya, dia melepas kacamata hitamnya, dan Nikita Emer, seorang asisten wanita yang pas di sampingnya, mengeluarkan selembar kertas dengan segel emas keluarga Pulau Tianxin dan tanda tangan ayahnya di atasnya. Aiden Enzo, mulai sekarang, semua hal mengenai suksesi Anda ke keluarga Enzo akan ditangguhkan.
Ini adalah larangan keluarga terhadap Anda. Anda tidak akan lagi dapat menggunakan semua kekuatan, aset, dan kontak keluarga Enzo. Kata Camelia Emer dengan dingin. Ada senyum tipis di sudut mulut. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan begitu dia melewati kertas emas, dia melirik dengan kasar dan memastikannya. Itu tanda tangan ayahku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aiden Enzo sangat bingung, mengangkat alisnya dan menatap Camelia Emer dengan dingin. Sangat bingung, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Camelia Emer terkekeh, berkata, Aiden Enzo, 7 tahun yang lalu, saya bisa mengusir Anda dari keluarga Enzo, dan saya masih bisa melakukannya sekarang, perang kita baru saja dimulai. Aiden Enzo mencibir, meremas kertas emas di tangannya, dan berkata, Camelia Emer, ini triknya adalah untuk mengalahkan saya, Anda pikir saya terlalu sederhana. 7 tahun yang lalu, saya sudah menyiapkan untuk Anda. Itu hanya keluarga Enzo. Bahkan jika Anda tidak mengandalkannya, Anda, Camelia Emer, termasuk keluarga Emermu, masih bukan aku. Jika kamu ingin bertarung, maka kita akan mencoba dan melihat siapa yang menang pada akhirnya. Aiden Enzo berkata dengan dingin, maju selangkah, dan menatap Camelia Emer dengan mata berapi-api. Camelia Emer mengangkat mulutnya, dan berkata dengan tenang, oke, kalau begitu kita tunggu dan lihat. Orang pertama yang harus aku hadapi adalah Bikan, Vivian Low. Setelah selesai berbicara, Camelia Emer berbalik dan membawa orang-orang pergi. Datang dan pergi terburu-buru, tanpa henti. Suasana di seluruh jajaran direksi sangat menyesakkan. Aiden Enzo melihat kertas emas kusut di tangannya, dan mengerutkan kening. Sialan, Camelia Emer benar-benar menggunakan trik ini. Apa yang terjadi pada ayah? Mengapa dia mengeluarkan larangan keluarga? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hurgo Zatan bertanya dengan hati-hati. Aiden Enzo menatapnya dengan dingin. Dia meninggalkan cabang langsung dengan tenang. Dalam perjalanan, dia menelepon Fergie Quinn, dan suara cemas datang dari ujung telepon yang lain, mengatakan, Tuan Muda, sesuatu telah terjadi, dan keluarga telah mengeluarkan larangan untukmu. Setengah jam yang lalu, semua properti dan kekuatan keluarga Enzo telah dihancurkan. Semua hak Anda untuk menggunakan dan menelepon telah ditangguhkan. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aiden Enzo berkata dengan datar, saya sudah tahu, jangan khawatir. Tahun yang lalu, saya berharap Camelia Emer memiliki trik ini. Saya ingin Anda pergi ke luar negeri untuk saya, pergi ke Chinatown di Amerika Serikat, temukan seorang pria bernama Fabio Yuka, dan katakan padanya bahwa pedang telah terhunus. Oke, Tuan Muda, saya akan segera pergi. Fergie Quinn menjawab dengan hormat, dan kemudian memesan tiket. Di sini, tepat ketika Aiden Enzo menutup telepon, Vivian Low menelepon, menangis, Aiden Enzo, segera kembali ke villa, sesuatu terjadi di rumah. Tunggu aku akan segera kembali. Aiden Enzo mendengar suara berisik di ujung telepon. Aiden Enzo merasa cemas, menutup telepon, dan bergegas kembali ke villa. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat lebih dari selusin pengawal berjas hitam yang mengobrak-abrik barang-barang di villa. Semua yang mereka gunakan dikeluarkan dan dibuang ke halaman. Aiden Enzo, Vivian Low berkata sejenak ketika dia melihat Aiden Enzo. Dia berlari terburu-buru. Di sana, Geraldine Sol dan Guora Low dengan putus asa menghentikan pengawal berjas hitam yang terus memindahkan barang-barang keluar dari villa, tetapi mereka sama sekali bukan lawan. Apa yang terjadi? Aiden Enzo bergegas, meraih Vivian Low dan bertanya. Vivian Low menangis dan berkata, mereka mengatakan bahwa villa ini bukan lagi milik kita. Mereka ingin mengusir kita. Aiden Enzo mengerutkan kening setelah mendengar ini, melihat bahwa itu adalah rencana Camelia Emer. Memang, Fergie Quinn membeli villa ini saat itu, menggunakan aset keluarga. Sekarang Camelia Emer telah mengambilnya kembali. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, metode pediatrik semacam ini hanya dapat dikatakan bahwa Camelia Emer sengaja membuat Aiden Enzo jijik. Kalian, hentikan. Ini rumahku. Mengapa kamu membuang barang-barang kami? Ini perampokan dan pelanggaran. Aku akan memanggil polisi. Geraldine Sol berkeringat deras, menarik pengawal orang kulit hitam itu. Tapi mereka mengabaikannya sama sekali dan mendorongnya menjauh, dan yang terakhir langsung jatuh ke tanah. Tolong, rampok, bunuh, apakah ada alasan untuk ini? Geraldine Sol hanya duduk di tanah, menepuk pahanya dan menangis dengan keras. Penampilan acak-acakan sangat menyedihkan. Ketika dia melihat Aiden Enzo muncul di villa, dia menjadi gila.
Dia bergegas, dan ketika dia datang, dia menamparkan wajah Aiden Enzo dengan keras, dan mengutuk, "Ini semua karena kamu, kamu tidak berguna, jika bukan karena kamu, kami tidak akan ditendang keluar. Katakan padaku, kamu di luar, orang macam apa yang kamu sakiti?" Mata Aiden Enzo melebar, dia tidak menyangka Geraldine Sol begitu tidak masuk akal. Mengapa dia langsung menyalahkan dirinya? "Bu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyalahkan Aiden Enzo? Mengapa kamu tidak berbicara tentang Aiden Enzo ketika kamu tinggal di sini, dan sekarang kamu menyalahkan Aiden Enzo? Mengapa kamu begitu tidak masuk akal?" Vivian Low juga kesal, dan berkata kepada ibunya dengan kecewa. Geraldine Sol sangat marah melihat bahwa dia diusir dari villa dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia merasa gatal karena kebencian, menunjuk ke hidung Vivian Low dan mengutuk, "Vivian, jangan putar sikumu, ketika kita tinggal masuk, itu adalah hutang Aiden Enzo kepada kita. Tidak apa-apa sekarang, karena dia, kita akan segera menjadi tunawisma. Ini adalah villa, ini rumahku. Salahkan dia yang membuat masalah di luar sepanjang hari. Aku pukul dia sampai mati sampah." Teriaknya. Geraldine Sol mulai, dan menamparnya lagi. Tapi kali ini, dia gagal. Aiden Enzo menyerang langsung, mencubit pergelangan tangan Geraldine Sol dengan keras dengan tangannya yang besar, menatapnya dengan dingin, dan berteriak, "Cukup. Geraldine Sol, aku memperingatkanmu, jika kamu terus mengacau, aku pasti akan membunuhmu." Hek, ketika Geraldine Sol mendengar ini, ditambah dengan aura pembunuh Aiden Enzo, dia goyah dan menciutkan lehernya. Dia bergumam, "Apa keganasannya? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda pergi dan bertarung dengan mereka, mereka mengusir kami. Anda pengecut, Anda hanya bisa bertarung dengan kami." Menghadapi temperamen Geraldine Sol dari seekor babi mati yang tidak takut air mendidih, Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya. Dia memelototinya dengan kejam, membuangnya, lalu berbalik untuk melihat selusin pengawal, dan berteriak, "Berhenti." Tiba-tiba, foto pernikahan. Vivian Low tiba-tiba melihat salah satu pengawal, mengeluarkan foto pernikahannya dan Aiden Enzo, dan melemparkannya ke tanah. Klik, seluruh foto pernikahan rusak. Vivian Low segera bergegas, berjongkok di tanah, melihat foto pernikahan yang rusak di halaman, matanya langsung menjadi lembab. Melihat Vivian Low mengambil foto pernikahan, pengawal itu mendorongnya dengan brutal. Tusuk, pecahan kaca langsung memotong telapak tangan halus Vivian Low, dan seketika darah merah cerah menodai foto pernikahan menjadi merah. Ketika Aiden Enzo melihat pemandangan ini, matanya meledak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. "Aku sudah mengatakannya, hentikan." Dengan teriakan, Aiden Enzo bergegas keluar dan menendangnya. Ledakan, pengawal itu terlempar keluar oleh tendangan Aiden Enzo, dan dia membentur tiang tembok. Dia mendengus. Dalam sekejap, lebih dari selusin pengawal semuanya berhenti dan menatap Aiden Enzo. Geraldine Sol sangat ketakutan sehingga dia menyeret Guora Low ke persembunyiannya, masih mengutuk dalam hatinya, "Sial Aiden Enzo, dia akan menyebabkan masalah. Anda telah kehilangan semua hak kontrol properti keluarga Enzo, sekarang tolong bawa mereka pergi." Kepala pengawal berdiri dan berkata dengan hormat kepada Aiden Enzo. Namun, Aiden Enzo berkata dengan dingin, "Begitu, siapa di antara kalian yang berani mengusirku hari ini?" Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.